Film dimulai dengan seorang pria biasa-biasa aja bernama Hashimoto, yang suka pergi ke tempat laundry langganannya dengan menggunakan koin. Suatu hari pas dia memasukkan koin ke mesin laundry, dia merasa mesinnya gak mau jalan. Jadi terpaksa dia menggunakan mesin di sebelahnya di sela-sela menunggu dan menjadi bosan. Dia ada menyebut keinginannya untuk meminum bir, dan tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar dari mesin laundry yang rusak itu. Dia memeriksanya, yang ternyata ada bir di dalam. Dia mengambilnya, dan merasakan birnya yang masih dingin. Iba-iba ada seorang bapak op yang memanggil dia dari belakang, dan memberitahu kalau dia meminta sesuatu di depan mesin itu, apapun yang dia mau bakal keluar dari sana. Awalnya Hachi iya-iya aja sama apa yang bapak bilang, tapi si bapak menekankan kalau itu beneran. Sebelum dia pergi dari tempat laundry merasa heran sama pernyataan si bapak itu, Hachi membuka birnya, dan mencium birnya yang memang beneran beralkohol, sebelum akhirnya meminumnya. Kemudian datang seorang wanita bernama Kondo, yang mau laundry pakaiannya juga. Di sana mereka berdua bertemu, dan Hachi membagikan tempat duduknya untuk Kondo bisa duduk. Mereka pun jadi canggung diem-dieman. Jadi Kondo memulai pembicaraan dengan bertanya, seringnya laundry di sini. Petik 2 titik. Hachi menjawab iya karena tempat ini selalu kosong. Pas Hachi udah menghabiskan birnya dan melempar ke tong sampah, kalengnya gak berhasil dia masukin, jadi dia mendekati kalengnya untuk membuangnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar si Kondo menangis, dan bertanya ada apa ke dia. Kondo menjawab kalau dia sedih dengan pencarian kerjanya yang belum berhasil, karena udah melamar sampai 40 perusahaan. Mendengar ini Hachi pun memuji dia karena udah melamar sampai 40 perusahaan, meskipun dia merasa ucapannya kurang menyenangkan, karena dia sendiri kontrak kerjanya udah diputus alias di PHK. Jadi sekarang dia bekerja part-time atau freeter. Dia udah melakukan sebisa mungkin untuk dapetin kerja tetapnya kembali. Tapi dia berpikir mungkin sekarang ini dia relaksin tubuhnya dulu. Kemudian Hachi berpikir kalau Kondo adalah orang yang pintar, berpikir pasti ada perusahaan yang butuh orang seperti dia, dan pasti akan menerimanya bekerja kalau misalkan dia sendiri yang interview. Kondo iba-iba suara tanda selesai cucinya berbunyi, yang kemudian Hachi mengambil pakaiannya sebelum meninggalkan Kondo. Di tempat kosannya, dia bertanya-tanya, kenapa dia menyemangati orang yang gak dia kenal ya, sebelum ada telepon masuk dari ibunya. Ibunya mengabarkan kalau ayah Hachi masuk ke rumah sakit, dan butuh 300.000 yen atau sekitar 35 juta rupiah. Karena dia gak ada duit, dia pun mencoba meminta 300.000 yen ke mesin laundry mantap itu, dan terdengar suara duit jatuh di dalam mesinnya. Yang ternyata beneran muncul duit 300.000 yen. Dengan tergesa-gesa Hachi mengambilnya, dan tiba-tiba muncul si bapak op di belakang dia yang bertanya, keren kan? Petik 2 titik. Namun dia cuma menjawab iya-iya aja dan segera pergi, sebelum gak sengaja menendang kaleng bir yang dia lempar kemarin. Pas dia mau mengambilnya, secara ajaib kalengnya langsung hilang. Si bapak bilang kalau sesuatu yang keluar dari sini akan hilang dalam 1 hari, jadi dia memperingatkan Hachi untuk hati-hati, sebelum dia pergi dari si bapak. Di tengah perjalanan dia bertemu sama Kondo. Kemudian dia bilang kalau dia udah melakukan nasihat dari Hachi sebelumnya, dan hasilnya sekarang dia udah lolos ke tahap interview yang kedua untuk pertama kalinya. Hachi pun turut senang. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk dari ibunya yang bilang kalau transferan duitnya udah masuk, sebelum Kondo menyemangati Hachi supaya mudah-mudahan bisa cepat dapat kerja lagi. Di malamnya, dia meminta pakaian ala kantor dari si mesin laundry itu, untuk dia gunakan dalam interview kerja. Namun karena dia dipandang kurang cocok sama pihak perusahaan, hasilnya dia pun ditolak dengan surat pemberitahuan penolakan dari setiap perusahaan yang dia lamar. Kemudian dia melihat sebuah foto temennya yang udah punya pacar, dan pakaian kantornya yang hilang. Di saat itu dia dapat ide mantap, yaitu meminta pacar dari si mesin laundry. Awalnya dia bercerita dulu tentang keirian dia sama orang-orang, kemudian meminta pacar yang sangat cantik. Dan beneran dikabulin. Terlihat ada tangan cewek yang muncul dari mesin itu kayak di film-film horor, sebelum si cewek keluar dengan santainya. Si cewek terlihat galak, yang langsung diajak pergi sama Hachi, dan tiba-tiba dia pun ditampar. Hachi pun menyadari kalau dia mesti minta ceweknya yang lebih spesifik, jadi dia minta lagi ke si mesin. Tapi kali ini yang biasa-biasa aja, yang polos.
Dan si cewek itu pun muncul. Si cewek memberikan kesan pertama yang manis, yang membuat Hashi langsung mengajaknya pergi berkencan. Terlihat mereka udah puas berbelanja banyak barang dengan uang dari si mesin, dan kemudian Hashi mau mengajaknya mampir ke kosannya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol, sambil Hashi mendekati si cewek itu diam-diam mereka kemudian pegang-pegang tangan untuk melihat garis tangan. Dan si cewek bilang kalau garis hidupnya si Hashi pendek banget, yang membuat dia menjadi kesel, tapi akhirnya gak jadi. Esok harinya Hashi mulai mau macem-macem sama si cewek, dan ternyata dia mau. Hashi mendekatinya. Tapi naasnya si cewek keburu hilang duluan dari pandangan dia. Ini membuat menjadi teringat sama apa yang dibilang Bapak Op sebelumnya. Namun dia merasa seru juga melakukan ini. Jadi hari demi hari Hashi melakukan ini terus dengan cewek-cewek yang berbeda. Suatu hari pas Kondo LG pulang dari tempat kerjanya, dia melihat Hashi yang udah bersama cewek lainnya dengan pakaian jas mantapnya. Dia menjadi kepo sama keberhasilan sangat cepatnya Hashi. Jadi dia diam-diam mengikutinya ke tempat perhiasan, yang LG beliin ceweknya cincin mantap. Sampai di malamnya dia mau tanya langsung ke Hashi tentang keberhasilannya. Dia mengaku kalau dia baru-baru ini menang taruhan pacuan kuda. Sebelum ditanya Kondo, bukannya mau cari kerja. Dia berpikir kalau Hashi udah terpengaruh sama cewek kaya itu, yang dibalas Hashi kalau cewek itu bisa pacarnya. Bisa dibilang juga bukan ini membuat Kondo jadi khawatir. Karena apa yang Hashi pernah bilang sebelumnya udah beda sama yang sekarang. Tapi dia pun jadi kesel gara-gara Kondo mau ikut campur sama urusannya. Setelah itu Hashi lanjut senengin cewek fantasinya dengan mengasihnya cincin, yang membuat si cewek menjadi, wah asik. Mereka kemudian pegangan tangan sambil melihat kelap-kelip kota, dan tiba-tiba si cewek pun hilang dari samping Hashi. Namun ini gak mengecewakan dia, karena dia udah berencana mau minta cewek cakep lainnya. Karena udah bosan sama cewek yang polos, kali ini dia mau minta cewek yang lebih agresif dan seksi. Muncullah si cewek seksi ala model itu, yang lebih tinggi dari Hashi. Di saat itu Kondo datang mau cuci pakaiannya, dan melihat mereka berdua yang LG senang-senang, dengan Hashi yang memberikan perhiasan-perhiasan ke si cewek itu. Tiba-tiba ada telepon masuk dari ibunya, oleh karena itu dia keluar dulu. Sementara Kondo masuk ke dalam untuk bertemu sama cewek itu. Hashi menerima kabar kalau ayahnya akan dioperasi, dan diminta untuk datang ke rumah sakit, tapi dia membalas kalau dia gak bisa melakukannya. Tiba-tiba dia bertemu sama si Bapak Op yang lupa memberitahu satu hal, yaitu mesin itu boleh mengabulkan benda apa aja, tapi gak boleh diminta untuk mengabulkan manusia. Ini dikarenakan kalau manusia itu punya nyawa, dan peraturannya tetap berlaku yaitu akan hilang dalam 1 hari. Meskipun begitu Hashi menganggapnya gak terlalu serius dan langsung pergi dari si bapak. Di saat itu juga Kondo mengungkapkan kekesalannya sama cewek itu, karena udah memperdaya Hashi untuk menyeretnya ke jalan yang salah. Ini diketahui sama si cewek kalau Kondo suka sama Hashi. Tapi dia meledeknya dengan bilang kalau Hashi sukanya sama dia. Akhirnya mereka pun berantem, dengan tujuan Kondo yang mau menyadarkan Hashi. Namun Kondo berhasil didorong sama si cewek. Tapi ini membuatnya menjadi bete, dan dia pun pergi dari tempat laundry. Hashi baru menyadari kalau mereka berdua ada berantem, dan dia mendengar ucapan Kondo yang bertanya kenapa Hashi mau sama cewek kayak gitu. Kemudian dia bilang kalau dia suka sama Hashi, yang membuat dia baru menyadari sama perasaannya. Namun tepat sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Kondo melihat ke depan yaitu ke mesin laundry itu, dan meminta buat balikin Hashi ke semula yang baik dan ramah. Hashi pun tiba-tiba muncul dari dalam mesin, dan baru menyadari kalau Kondo udah meminta pengkabulan tentang dia. Dengan tergesa-gesa dia cepat-cepat keluar. Dan Kondo baru mengetahui kalau sesuatu bisa keluar secara ajaib dari mesin itu. Kemudian mereka melihat sebuah berita tentang perampokan misterius, di mana uang hasil penjualan di toko butik mereka menghilang tanpa jejak, dan metode yang digunakan sama pelaku masih belum bisa diketahui. Hashi pun menyadari kalau itu gara-gara dia sendiri. Dengan uang fantasi dari mesin laundry mantap itu gak cuma itu, dia juga ingat sama perkataan Bapak Op yang bilang kalau apa yang muncul dari mesin laundry bakal hilang dalam 1 hari. Hashimoto-san. Ini membuat Hashi menjadi gemeteran, dan film pun diakhiri dengan dia yang bakal habis hidupnya.